sesi tanya jawab. Setelah itu pengesahan pimpinan sidang tetap, kita masuk ke pleno 1 yang akan kita bahas nanti adalah jadwal, kemudian tatib, kemudian yang ketiga itu ya biar tak balik. pembagian komisi. Saya serahkan kepada Pak Agus Rosidi sebagai sekretaris umum tadi. Kalau pimpinan sidang, mana bisa? Kencing pun diskors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara selanjutnya pada sore hari ini, mari bersama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami muliakan, seyogyanya pada sore hari ini ada materi disampaikan oleh Pak Katib Benais. Mungkin karena hal sesuatu sehingga jadwalnya kita ubah. Apakah nanti malam atau besok Pak Kabid memberikan materi, tunggu informasi selanjutnya. Jadi pada sore hari ini kita hanya diberi waktu sampai jam 5, artinya 1 jam ke depan Ketua Umum IPARI akan memaparkan evaluasi pelaksanaan Pokja IPARI di tahun 2023, dan selanjutnya nanti akan menentukan pengesahan pimpinan sidang tetap yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh Abah Kartono. Mungkin tidak berpanjang lebar pembukaan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya forum sebelumnya kami serahkan kepada Ketua Wilayah IPARI Provinsi Kalimantan Barat, kepada Mukarram Al-Ustaz Haji Abah Kartono SPD MPDI, kepada beliau disilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk sesi ini kita akan bahas evaluasi program kerja pengurus wilayah IPARI tahun 2023-2024. Nanti untuk tatib setelah ini, setelah kita tentukan dalam sidang pleno, tentu sebelum sidang pleno kita tentukan ketua sidang dan sekretaris serta anggota. Kita lanjut pada halaman berikutnya mengenai evaluasi program kerja pengurus wilayah IPARI tahun 2023-2024. Bisa sambil ditayangkan di situ, dan Bapak Ibu bisa dibuka. Kita coba evaluasi program untuk bulan September 2023 sampai Juni 2024. Dari paparan program ini ada yang sudah terlaksana, ada yang belum. Karena itu nanti lebih rinci akan dibahas dalam sidang komisi, apakah program itu layak untuk dilanjutkan atau tidak. Karena itu Ibu Bapak, yang pertama ingin kami sampaikan mengenai evaluasi program ini, yang namanya mengevaluasi tentu melihat kembali apakah program itu bisa dilaksanakan ditindaklanjuti atau tidak. Kalaupun bisa, maka akan dilanjutkan pada program lanjutan untuk bulan dan tahun berikutnya. Pertama, mengenai program kerja peningkatan kelengkapan organisasi profesi. Itu jenis kegiatan yang dilaksanakan itu menyelaras draft ADART dari ADART pusat yang sudah ditentukan
kita tidak bisa mengubahnya tanpa ada munas musyawarah nasional. Karena itu dalam ADART yang telah kami kirimkan ke Ibu Bapak di daerah, ADART IPARI nasional yang menjadi rujukan kita pada wilayah dan daerah itu sudah menjadi baku. Untuk mengubah ADART itu maka akan dilaksanakan pada Munas Musyawarah Nasional. Pada awal pembentukan ADART itu saya salah satu tim promos dan masuk di jajaran anggota di dalam merumuskan ADART tersebut. Yang sangat krusial dan urgent di dalam ADART itu adalah mengenai sifat organisasi kita. Apakah organisasi ini bersifat independen atau egaliter? Semua pengurus wilayah saat itu berharap organisasi IPARI itu bersifat independen. Tapi ternyata karena kita organisasi profesi yang masih diikat dengan aturan BKN, kemudian Kementerian Agama dan sebagainya sebagai induk, maka kita tidak bisa melepaskan dengan langsung. Kita akhirnya tidak bisa memperjuangkan itu menjadi independen. Kalau independen sebenarnya ada lemah, ada lebihnya. Lebihnya kita bisa berbuat dalam hal menentukan terutama keuangan, kebijakan dan sebagainya. Tetapi kurangnya kita belum bisa mandiri. Sebab apa? Karena IPARI pusat, terutama Pak Ketumnya, itu kalau dalam bahasa istilah Pak Mariono di Riau dulu pernah menjadi ketua IPARI nasional, namun tidak IPARI. FKPI nasional namun tidak direstui dan tidak dikukuhkan, tidak dilantik oleh pusat, karena memang legalitas hukum daripada FKPI nasional itu lemah. Tidak hanya FKPI yang lemah legalitas hukumnya, regulasi yang saya maksudkan, Pokjalu juga lemah. Karena itu Pokjalu untuk yang PNS, FKPI untuk non PNS tidak bisa dilanjutkan sampai tingkat nasional menjadi organisasi profesi, membentuklah IPARI. Nah, IPARI ini menjadi salah satu solusi untuk bisa menjadi organisasi profesi amanah dari Permenpan Nomor 9 tahun 2021 bahwa setiap jabatan fungsional wajib memiliki organisasi profesi. Nah, organisasi profesi yang disepakati tahun pembentukan IPARI itu adalah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, dan kita tetapkan launching saat pengukuhan IPARI nasional. Dan alhamdulillah dari Kalbar masuk salah satu jajaran pengurus IPARI nasional, ketua 4 di IPARI nasional. Itu ADART. Karena memang penting saya sampaikan ini ke Ibu Bapak bahwa ADART itu tim pengurusnya dari kita. Saya salah satu tim pengurus di sana, sehingga yang tadi saya sekali lagi yang menjadi krusial itu. Kalau yang lain itu adalah tidak terlalu penting bagi kita sebenarnya, karena bisa ditetapkan di daerah. Tapi kalau dia independen, pengaruhnya besar. Nah, akhirnya apa? Sifat organisasi kita hari ini bersifat egaliter. Dia masih tetap mengekor kepada induknya, yaitu Kementerian Agama. Beda dengan APRI barangkali. Kalau APRI atau mungkin PGRI atau mungkin apa, dia diranti. Maka pengukuhan IPARI nasional, IPARI wilayah, IPARI daerah itu tidak pusat, tidak wilayah, tapi kemenang atau kanwil yang bersangkutan. Jadi apa program kegiatannya? Kita selaraskan. Artinya ADART yang sudah ada itu, Ibu Bapak,
tinggal kita sesuaikan saja di tingkat wilayah dan di tingkat daerah. Rujukan ada RT itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mendaftarkan di Kesbangpol Kabupaten Kota masing-masing, lampirkan ADART yang dari pusat. Karena kita bukan bersifat independen begitu. Ini. Kemudian yang kedua, mendesain dan membuat stempel. Stempel itu ada contoh yang telah kami pernah sampaikan. Semua sudah punya stempel ya Pak, Bapak Ibu Ketua IPARI sudah ada. Stempel itu di pusat ketentuannya model apa itu sama, hanya nanti tulisan kabupaten kota mana saja gitu. Itu sudah ada dan sudah saya pernah sharekan ke Ibu Bapak sekalian. Artinya kegiatan itu terlaksana, yang atas terlaksana, nomor 1, nomor 2 terlaksana, nomor 3 meneruskan edaran ADART IPARI yang kami maksudkan tadi. Bapak Ibu semuanya sudah simpan itu ADART yang sudah ada tanda tangan di belakangnya. Dola Abdullah sebagai ketua, sekretarisnya Ibu Esther Manurun, kemudian anggotanya Pak. Itu di ADART yang berlaku nasional Pak. Kemudian yang ketiga, yang keempat, melengkapi persediaan pengurus wilayah sesuai dengan kebutuhan, dan itu sudah di-SK-kan dan terlaksana. Kemudian SK-nya sudah ditandatangan Pak Kanwil dan diketahui oleh Pembimas masing-masing. Hanya saja tadi sedikit mungkin agak kurang enak saya dengan teman-teman dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, karena kita bukan panitia pelaksana secara langsung. Saya sudah sampaikan ke Pak Kabid dan Ibu Katin, undangan sebenarnya paling tidak yang hadir itu juga diundang Pembimas. Dan kita tidak lihat tadi Pembimas ada gitu kan. Tapi sekali lagi itu settingan dari panitia. Kami mohon maaf kenapa Pembimas hadir sebenarnya, saya sarankan ke Pak Kabid begitu, karena Pembimas itu masuk di jajaran pengurus di Dewan Kehormatan Etik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengadakan kegiatan rakorda di daerah, itu Pembimas dan Kasigara diundang Pak. Diundang, paling tidak ada penghormatan kepada mereka, beliau selaku orang tua daripada penyuluh agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan yang lain. Saya tidak tahu alasan lain kenapa Pak Kabid, Bukatin dan panitia tidak mengundang kasih apa namanya? Pembimas yang ada. Yang hadir ada Pembimas muncul saja. Ya, kebetulan memang tadi PLP dari Kabupaten. Itu mungkin hanya salah masukan karena saya tidak tahu kebijakan dari Pak Kabid ya. Hanya sudah saya sampaikan ke beliau. Itu selanjutnya yang kelima, mendesain dan mengadakan stempel sudah ke-6 dua kali itu. Yang ke-6, merekap SK tentang susunan pengurus PD oleh Kankemen Kabupaten Kota. Kami minta memang kemarin, Bu Bapak ada laporan. Mungkin ada kabupaten kota yang belum melaporkan, belum mengirimkan file SK-nya, PDF file SK-nya. Mohon sekarang nanti dikirimkan ke Ustadz Agus di sekretariat supaya nanti Ustadz Agus bisa merekap dan bisa mendokumentasikan menyimpan file itu di sekretariat IPARI wilayah supaya nanti dari masa ke masa itu kepengurusan Ibu Bapak daerah itu ada. Itu sudah terlaksana, sebagian sudah, artinya sebagian besar sudah tersimpan. Ada beberapa kabupaten kota barangkali yang belum mengirim itu, belum mengirim file itu. Karena ada laporan biasanya, ya dulu ya Ustaz Dori, kita pernah minta di beberapa kabupaten kota yang sudah mengirim itu, dan kita sudah simpan di Ibu Sepuh, Ibu Betty Nur. Jadi nanti kita akan print out dan sudah direkam. Selanjutnya nomor 7, mengawal proses penerbitan keputusan Kalbar tentang susunan pengurus IPARI. Itu sudah. Menyampaikan tata persyaratan, menyampaikan tata kelola persyaratan
kelengkapan persyaratan kepada pengurus daerah. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan bagaimana tata persyaratan itu, dan sebagian sudah kita pernah sampaikan di dalam rumusan itu. Kemudian menyampaikan hasil penerbitan akta notaris, sudah pernah sampaikan ke Ibu Bapak ya. Kemudian NPWP pusat sebagai lampiran saja, tetapi Ibu Bapak diminta untuk membuat NPWP IPARI daerah seperti yang tadi, yang insya Allah akan dibantu oleh Ustaz Agus, dan membuat nomor rekening IPARI daerah supaya nanti keuangan itu masuk ke satu pintu, keluar satu pintu. Kita tidak dicurigai oleh teman-teman anggota berkenaan dengan keuangan itu masuk di kas rekening IPARI daerah. Kalau IPARI wilayah sudah punya NPWP, sudah punya rekening, sudah punya cuma duitnya ada. Simpel yang buat saya ngomong itu. Bapak sisa keuangannya Susan. Nah itu nantilah Ibu Susan yang paham itu. Dan yang terakhir, nomor 10, mengkoordinir kartu tanda anggota KTA. KTA IPARI. Maka kami minta kemarin ke Ibu Bapak untuk menyampaikan admin KTA-nya, dan sudah disampaikan langsung ke pusat ya. Jadi nanti mohon kiranya sekretaris umum dari PD masing-masing untuk menyampaikan nama adminnya. Ustaz Agus bisa mencatat admin untuk mendata KTA teman-teman. Kalau kirim langsung sendiri-sendiri, khawatir nanti nggak tahu dari kabupaten kota mana. Sebaiknya admin itu nanti data nama dan sebagainya dibuat grup khusus admin sekalbar itu, Ustaz. Admin untuk menangani KPA. Sebab dalam KPA itulah nanti hak kewajiban itu berlaku. Dia kalau sudah ada data dapat KTA, kartu tanda anggota, kemudian berikutnya ada hak, ada kewajiban yang iuran 100.000 itu. Jadi ada hak dan kewajiban di situ. Cuma ada haknya apa? Haknya banyak Ibu Bapak. Salah satunya Ibu Bapak yang penting kita akan perjuangkan. Kemarin teman-teman yang sudah terdata namanya di database BKN, mohon kiranya nanti Bapak Ibu data lagi. Berapa banyak yang belum karena alasan apa? Mungkin karena pendidikannya tidak sarjana. Kalau pendidikan sarjana dan dia terdata di BKN walaupun bukan jurusan dakwah atau jurusan yang lain, itu tidak apa-apa. Yang penting terdata di BKN. Kalau sudah terdata di BKN, besar kemungkinan, saya tidak bisa menjadikan, tapi besar kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan menjadi P3K. Itu yang saya dapatkan informasi. Karena kebutuhan P3K yang diperlukan berapa? 82.000, kemudian usulan dan disetujui oleh BKN 89.000, kemudian terdata 82.000. Artinya penyuluh non-PNS yang sudah terdata di BKN itu tetaplah fokus untuk menjadi penyuluh, kemungkinan besar akan diangkat menjadi P3K. Dan tentu kita harus perjuangkan itu. Kita harus suarakan itu, kita perjuangkan itu teman-teman yang penyuluh. Sebab perhatikan usulan dari Kementerian Agama dengan latar belakang bermacam ijazah itu diterima oleh BKN. Ya. Tapi harus sarjana. Harus sarjana syaratnya. Kalau mau menjadi penyuluh, kalau bukan penyuluh tapi dia terdata BKN, nanti dia bukan jadi penyuluh. Dia jadi analis, dia jadi administrator. Apa namanya? Administrator, di bagian admin di KUA, di bagian umum lah. Tapi bukan penyuluh, karena penyuluh wajib S1, wajib sarjana. Cuma kalau sudah terdata masuk itu, insya Allah Ibu Bapak, insya Allah Mas khawatir tadi fokus saja untuk di sini. Habis nomor 1.
Baik, nomor 2. PNS mau pensiun, yang honor mau PTK. Oh, jadi belum terlaksana itu ya? Untuk KTA itu belum terlaksana? Itu di sini. Nah, Nomor 2. PNS mau cepat pensiun ya enggak? Oh, yang PNS zamannya Nomor 2, peningkatan pengembangan organisasi. Mengupayakan akselerasi Udah P3 kan? PD Bali di Udah Kabupaten terdaftar? Kota udah. Oh iya. terlaksana. Pembentukan Sabar. sudah terlaksana semua Saya di dulu Kabupaten lama. Kota di 14 kabupaten Database kota saya kan setempat. database sama dengan Semuanya Pak sudah ada, siapa yang hanya Kota pengukuhan Singkawang. saja. Sedih. Satu Ah, kabupaten Mas. yang belum dikukuhkan. Angkatannya. Satu Yaitu angkatan Kabupaten masuk Ketapang di ini. kemudian Insya Allah ketua akhir dari bulan Ketapang ini akan dikukuhkan. Pak Jadi Sanot tadi itu. yang mengkoordinir Lalu Ketapang siapa? ketua umum dari Mempawah. Pak Dr. Satu angkatan dengan saya. Iya, betul ya. Ya, mudah-mudahan. Kalau Abah tidak bisa datang, maka Bu Ajar Nurul yang datang ke Ketapang untuk menghadiri pengukuhan di Pari Kabupaten Ketapang. Kalau yang lain sudah terbentuk, SK sudah ada, hanya belum dikukuhkan. Bawa Pak Yakobus mau datang lagi gitu. Oh gitu, bawa. Memang kalau bawa sih, raya pun nyampai dan kaki kita beliau nyampai. Gimana saya ke Kapas Hulu bawa mobil sendiri, Bu Bapak? Ke Kapas Hulu itu sendiri. Jadi asik juga ya. Sampai ibu bendung tak jadi ikut, ibu sekung tak jadi ikut karena yang bawa kerabah gitu. Tak yakin dia. Sampai juga Pak ke Pontianak. Ke Kapas didampingi oleh Ananda Ustaz Jaka. Baik, itu terlaksana. Kemudian konsolidasi organisasi, menyelenggarakan rapat koordinasi wilayah sudah terlaksana. Kita rapat-rapat itu baik rapat yang internal organisasi maupun rapat yang seperti ini, rapat koordinasi hari ini itu bagian daripada program yang dilaksanakan di wilayah. Nanti Negara memang tidak ada itu di tingkat kabupaten kota biayanya kan. itu boleh melaksanakan rapat Biaya. koordinasi daerah. Tanggung Sama sendiri. seperti di Kabupaten Sambas, Bang Dul itu hebat luar biasa. Beliau mampu memainkan Peran strategi. Bang Dul, ya. Tepuk tangan untuk Bang Dul ya. Mantap. Bayangkan beliau bisa mendatangkan tokoh nasional hadir di satu tempat, datang ke sana dengan Ustaz Jaka, itu terkesima juga. Bang Dul pandai memainkan Peranan. Peserta pulang di sana itu oleh Bang Dul, ya itu luar biasa. 200 peserta, ya Bang Dul ya. Iya. Berapa jumlah peserta Sabas anggota IPARI? 35. Enggak. Total anggotanya 152. 152. Dan hebatnya di Kabupaten Sambas itu SK non PNS itu bisa disekolahkan di bank. Coba kabupaten lain ada tidak? SK non PNS bisa diletakkan di bank. Mantap. Bisa. Bisa. Dan bisa berapa misalnya? 35 juta. 35 juta. Diletakkan di depan depan itu aku. Pontianak Maka susah, teman-teman penyuluh PNS di Yang Sambas itu bertanya, P3 aja susah. kan kami berakhir 2024 Desember, bagaimana Mantap, nasib kami bagus. Pak? Kenapa saya bilang kok yang agak cemas itu Sambas saja? Ini Bang, kami masa depan juga ini. Bisa disekolahkan ya. SK kami itu masih disekolahkan belum tamat di bank. Umpamanya rata-rata itu ambil. Bisa ya. Sebenarnya itu bahaya itu prosedurnya. Kecuali kalau dia itu memang diikat dengan 3 tahun, tapi dia mengembalikan 24 Saya bulan. tidak bisa membayangkan Kalau dia dipanjangkan 36 bulan itu resiko bank. Aneh tuh. bagaimana IPARI Kapas Hulu Nggak, aneh tuh. kuotanya 200 Berani ya. 200 Enggak, bank itu memang luar biasa dia punya paling anunya. banyak Kabupaten Kapas Hulu Karena sempat
dia diputus di tengah jalan. Kalau semuanya sekolahkan di Bank BSI, Berarti kita sekolahkan ya SKI Pari ini. aman apa enggak lagi sekolah di sana. Nah, SKI Pari boleh disekolahkan. Bang Dul, jadi kita nanti perlu belajar dari beliau mengelola IPARI Sambas. Bagaimana Dan di Sambas nyekolahkan ada SKI Pari itu? agama daerah. Kabupaten Medan ada? Tidak ada penyuluh agama daerah. Dan mereka minta, nah, kata Bang Dul, boleh tidak penyuluh agama daerah ini menjadi anggota IPARI? Bagaimana Bapak? Boleh. Boleh. Boleh Bang Dul. Didata saja. Selama dia menjadi Masuk penyuluh KPA. agama. Boleh. Karena Selama- dalam ADRT kita tidak membatasi penyuluh agama daerah kah, kemudian agama atau apa enggak, penyuluh agama. Pokok penyuluh agama Jadi dia. boleh dia dari penyuluh agama daerah yang mau Yang masuk angkat swasta pun tidak apa-apa. anggota. Selama dia memang Loh, penyuluh kalau agama. jumlahkan penyuluh agama daerah berapa jumlahnya? 50. Gajinya sama 1 juta juga ya, Pak Dol ya? Sama dengan penyuluh, itu hebatnya Sambas. Penyuluh agamanya 50. Mereka yang kita usulkan 100 hebatnya orang, setelah tak mau. Sambas, Kuburaya. Mau tahu Kuburaya? Nah, nanti itu rahasia. Nah, Kiai Muhaimin dengan Pak Kiai Abdul Khalid. Nah, itu Kuburaya luar biasa lagi. Nanti kita bisa belajar di sini, kita timba ilmunya dalam rapat berikutnya. Selanjutnya itu Bapak, itu yang mana tadi? Koordinasi tingkat pimpinan secara intensif sudah. Biasanya, mohon maaf, kalau pengurus wilayah itu tidak punya daerah. Tidak punya daerah kekuasaan. Pengurus wilayah TW ini tidak punya daerah kekuasaan. Yang punya daerah kekuasaan itu ya PD. Jadi apa? Akhirnya kalau mau melakukan ekspansi kegiatan yaitu jadi kita numpang di Kuburaya. Ya kan kita pernah mengadakan seminar kepenyuluhan di kantor Bupati Kuburaya. Ya Pak Ustaz Abdul Khalid. Itu tempatnya ya di kantor di Kabupaten Kuburaya wilayah mengadakan kegiatan di sana. Nanti sesekali kita mengadakan kegiatan di Sintang tempat pakai Turmizi. Itu insya Allah akan disambut baik oleh beliau. Ya Kay? Wilayah mengadakan kegiatan tidak sama dengan PD Kepulauan Daerah Sintang atau juga Ketapang begitu. Sekalian kita pengukuhan di sana kan bisa. Ya, kenapa pengurus wilayah itu bahkan hebatnya pengurus wilayah ini macam Pak Ustadz Dain Safudin, nah ini penyuluh teladan nasional. Beliau pengurus wilayah juga ketua umum pengurus daerah Kabupaten Mempawah. Itu kalau kita bicara dengan beliau itu dia punya 2 kaki, 2 tangan kan? Ya betul ya Kay? Dan alhamdulillah kita tetap dukung beliau untuk maju menjadi penyuluh award untuk 2024. Kita doakan beliau berhasil, amin. Mempawah luar biasa. Setelah Mempawah Melawi, ini nanti Melawi mana? Ustaz Abdul Rahman, STUP, ini penyuluh nasional juga. Cuma ketuanya Pak Ustaz Soekarno kemana? Pakai haji. Oh, arangan ya, ada kegiatan. Kaposulu juga ketuanya lagi berangkat haji, kemudian siapa lagi? Bendungnya IPARI Kota, Ibu Ustazah Sarifah Azizah juga berangkat haji. Sekum kita Ibu Baitunur juga sedang berangkat haji. Selanjutnya yang terakhir, memang saja ya. Yang terakhir yang keempat, itu terlaksana kerjasama pembuatan rekening BSI oleh sekretaris ini Ustaz Agus sehari jadi Bu beliau kita buat rekening sama dengan Susan ada di bawahnya ke BSI pokoknya apa dengan Susan ya Susan ya halo Bu Susan Bendung saya dengan Bendung itu di bawah sana apa dengan Susan itu duduk manis saja kenapa diantaranya saat ini biar saya yang buat. Ya buat tinggal kita tanda tangan selesai. Nah nanti ibu bapak manfaatkan sekum atau sekretaris kita yang di daerah
untuk buat jangan kita yang ini kan ketua-ketua umum, tinggal kita minta yang punya keahlian seperti beliau punya bank BSI-nya, nggak tahu isinya sama dengan apa rekening BSI wilayah, berapa uangnya di sana? 50 juta. Apa dia bikinnya? Uangnya, Uangnya. rekening. Sebut ya, sebut. Mau tahu aja atau mau tahu? Udah, itu rahasia apa ya? Rahasia pengurus wilayah. Kemudian menyampaikan hasil akta notaris sudah disampaikan, terlaksana. Kerjasama dengan pihak swasta belum terlaksana. Kita ingin bekerjasama dengan pihak swasta Ibu Bapak. Atau kalaupun bukan pihak swasta, pihak instansi pemerintah. Contoh kita mengadakan sosialisasi untuk narkoba itu, pencegahan narkoba nafsa. Kemarin Pak Kanwil kedatangan ketua BNNP provinsi audiensi dengan Pak Kanwil. Saya sampaikan kalau bisa langsung dibuat penandatanganan MOU dengan BNN Pak Kanwil. Dan alhamdulillah Bu Bapak, semenjak kekabinetan baru ini, MOU itu banyak dilakukan dengan pihak-pihak instansi. Kita pernah ada MOU dengan rumah sakit, ada 4 ya Pak Dokter, Rumah Sakit Sudarso, Rumah Sakit Untan, Rumah Sakit Antonius, bahkan Rumah Sakit Yarsi. Itu luar biasa. Kemudian